Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kepakarannya dalam ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang penulisan dan penghafalan Al-Quran. Ia merupakan seorang yang cerdas, berbakat, dan sangat berperan dalam penulisan wahyu serta dalam menghafal Al-Quran. Zaid bin Sabit juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di kalangan sahabat, baik dalam hal ilmu agama maupun peranannya dalam pemerintahan dan dakwah. Zaid bin Sabit lahir sekitar tahun 610 Masehi di Madinah, dalam keluarga yang berasal dari suku Khazraj. Nama ayahnya adalah Sabit bin Hibban, dan ia berasal dari keluarga yang tidak kaya raya. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Zaid bin Sabit memiliki bakat luar biasa dalam berbagai bidang, terutama dalam hal membaca, menulis, dan hafalan. Sejak kecil, Zaid sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai. Ia sangat cepat belajar, terutama dalam hal bahasa Arab, dan memiliki kemampuan menulis yang luar biasa. Dalam usia muda, Zaid sudah dikenal di kalangan masyarakat Madinah sebagai seorang yang terampil menulis, bahkan sebelum ia masuk Islam. Zaid bin Sabit memeluk Islam pada usia sekitar 11 atau 12 tahun. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW baru saja hijrah ke Madinah. Zaid dan ibunya adalah bagian dari kaum Khazraj yang menyambut kedatangan Nabi di Madinah. Setelah Zaid masuk Islam, ia segera menjadi salah satu pengikut yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan terlibat dalam banyak kegiatan dakwah. Karena kecerdasan dan kemampuannya dalam menulis, Zaid segera mendapat perhatian Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak kesempatan, Zaid dipercaya untuk menulis wahyu yang diturunkan kepada Nabi, serta bertugas dalam berbagai hal yang berkaitan dengan administrasi dan penyebaran pesan Islam. Zaid bin Sabit dikenal sebagai salah satu penulis wahyu yang paling terpercaya di kalangan sahabat. Sebagai seorang yang terampil menulis, Zaid seringkali dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan wahyu yang diturunkan. Zaid adalah seorang yang sangat teliti dan akurat dalam menulis wahyu, sehingga ia dipercaya untuk mencatat wahyu langsung dari Rasulullah. Bila wahyu turun, Rasulullah memanggil Zaid, lalu dibacakan kepadanya dan disuruh menulis. Karena itu Zaid bin Sabit menulis Al-Quran didiktekan langsung oleh Rasulullah secara bertahap sesuai dengan turunnya ayat. Akibatnya dia menjadi orang pertama tempat umat Islam bertanya tentang Al-Quran sesudah Rasulullah wafat. Dia menjadi ketua kelompok yang ditugaskan menghimpun Al-Quran pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Kemudian dia pula yang menjadi ketua tim penyusun mushaf di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Salah satu peran paling penting Zaid bin Sabit dalam sejarah Islam adalah ketika ia terlibat dalam pengumpulan dan penulisan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pada masa Khalifah Abu Bakar, setelah Perang Yamamah yang mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran syahid, Khalifah memutuskan untuk mengumpulkan seluruh bagian Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal. Zaid bin Sabit dipilih untuk memimpin proyek besar ini karena ia dikenal sebagai salah satu penghafal dan penulis wahyu yang paling terpercaya. Proses pengumpulan Al-Quran ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti. Zaid memeriksa setiap ayat dengan meminta kesaksian dari sahabat yang menghafal Al-Quran dan mencocokkannya dengan tulisan yang ada. Proyek ini menghasilkan pengumpulan seluruh ayat Al-Quran yang akhirnya disusun menjadi satu mushaf resmi yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Karena pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf ini didistribusikan secara luas. Selain peranannya dalam penulisan wahyu, Zaid bin Sabit juga turut serta dalam beberapa pertempuran yang diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun ia tidak dikenal sebagai seorang pejuang utama, Zaid selalu siap membantu dalam kegiatan-kegiatan penting, baik dalam hal logistik maupun administratif. Zaid juga banyak terlibat dalam dakwah setelah Nabi wafat. Di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Zaid bin Sabit menjadi seorang ulama yang sangat dihormati di kalangan sahabat. Ia sering memberikan fatwa dan menjelaskan hukum-hukum Islam kepada umat. Keunggulan dan kedalaman pengertian Zaid bin Sabit mengenai Al-Quran telah mengangkatnya menjadi penasihat kaum muslimin. Para khalifah senantiasa bermusyawarah dengan Zaid dalam perkara-perkara sulit, dan masyarakat umum selalu minta fatwa beliau tentang hal-hal yang muskil. Terutama tentang hukum warisan, karena belum ada di antara kaum muslimin ketika itu yang lebih mahir membagi warisan selain daripada Zaid. Umar bin Khattab pernah berpidato pada hari Jabiah katanya, "Hai manusia, siapa yang ingin bertanya tentang Al-Quran, datanglah kepada Zaid bin Sabit. Siapa yang hendak bertanya tentang fikih, temuilah Muadz bin Jabal. Dan siapa yang hendak bertanya tentang harta kekayaan, datanglah kepada saya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan saya penguasa, Allah jualah yang memberinya." Para pencari ilmu yang terdiri dari para sahabat dan tabi'in, mengerti benar ketinggian ilmu Zaid bin Sabit. Karena itu mereka sangat hormat dan memuliakannya, mengingat ilmu yang bersarang di dadanya adalah ilmu Al-Quran.
Seorang sahabat lautan ilmu pula, yaitu Abdullah bin Abbas, pernah melihat Zaid bin Sabit direpotkan hewan yang sedang dikendarainya. Lalu Abdullah berdiri di hadapan kendaraan itu, dan memegang talinya supaya tenang. Kata Zaid bin Sabit kepada Abdullah bin Abbas, "Biarkan saja hewan itu, wahai anak paman Rasulullah." Jawab Ibnu Abbas, "Beginilah kami diperintahkan Rasulullah menghormati ulama kami." Kata Zaid, "Coba perlihatkan tangan Anda kepada saya." Ibnu Abbas mengulurkan tangannya kepada Zaid. Zaid bin Sabit memegang tangan Ibnu Abbas lalu menciumnya. Kata Zaid, "Begitulah caranya kami diperintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati keluarga Nabi kami." Zaid bin Sabit wafat pada tahun 45 Hijriah, atau 665 Masehi, dalam usia sekitar 55 tahun. Ia meninggal dunia di kota Madinah, tempat ia dilahirkan dan menghabiskan banyak waktu dalam melayani agama. Wafatnya, Zaid bin Sabit meninggalkan kekosongan besar dalam dunia keilmuan dan pengajaran Islam, karena ia merupakan salah satu dari sedikit sahabat yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Zaid bin Sabit berpulang ke rahmatullah, kaum muslimin sedih karena pelita ilmu yang menyala telah padam. Berkata Abu Hurairah, "Telah meninggal samudera ilmu umat ini. Semoga Allah menggantinya dengan Ibnu Abbas." Zaid bin Sabit dikenal sebagai seorang yang memiliki sifat-sifat mulia, seperti kecerdasan, kejujuran, ketelitian, dan kesetiaan yang tinggi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan terbesar Zaid adalah pengabdiannya dalam mengumpulkan dan menulis Al-Quran, yang hingga kini menjadi warisan terbesar umat Islam. Zaid bin Sabit juga dikenal sebagai seorang yang sangat menjaga kehormatan ilmu pengetahuan, terutama dalam hal membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Zaid banyak mengandung nilai-nilai penting tentang ilmu, etika, dan ajaran Islam. Zaid bin Sabit adalah sosok sahabat yang sangat berjasa dalam sejarah Islam, khususnya dalam hal pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Ia merupakan contoh teladan bagi umat Islam dalam hal kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kesetiaan kepada Nabi, serta pengabdiannya untuk menyebarkan dan menjaga wahyu Allah Ta'ala. Warisan yang ditinggalkan oleh Zaid bin Sabit, khususnya dalam hal pengumpulan Al-Quran, akan terus dikenang sepanjang zaman.